Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah sehat semua kan? Sehat, Pak. Batuk dikit. Oh, ada yang batuk ya Septi. Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum pembelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Odil untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Agnesia Odilia, Hadir, Pak. Septiani, Hadir, Pak. baik, hari ini hadir semua ya. Nah, sebelumnya silakan anak-anak untuk berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu nasional yaitu Hari Merdeka. Silakan anak-anak duduk kembali. Nah, sebelum belajar, Bapak ada ice breaking terlebih dahulu, yaitu tepuk afirmasi positif. Gimana? Kalian udah tahu tepuk afirmasi positif? Belum, Pak. Belum. Nah, Bapak contohkan dulu, baru kalian ikuti ya nanti. Baik, Pak. Nah, tepuk afirmasi positif. Saya hebat, saya pintar, saya rajin, saya kuat. Yes. Gitu ya anak-anak ya. Oke, Pak. Gimana, udah siap? Siap. Baik, kita mulai. Tepuk afirmasi positif. Saya hebat, saya pintar, saya rajin, saya kuat. Yes. Oke, bertepuk tangan untuk kita semua. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tentang Pendidikan Pancasila. norma, Pak. Benar, pendidikan Pancasila yaitu tentang macam-macam norma dalam kehidupanku. Nah, Bapak di sini menggunakan media flipbook ya anak-anak. Nah, untuk media flipbooknya ini bisa kalian akses di HP masing-masing. Sudah Bapak bagikan ke grup WhatsApp. Gimana kemarin yang diminta bawa HP, udah bawa HP? Sudah, Pak. Sudah, silakan kalian akses untuk media flipbooknya. Sudah, Pak. Sudah semua? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui pengamatan media flipbook, video pembelajaran, dan diskusi, kalian mampu mengidentifikasi macam-macam norma kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan media flipbook dan lain-lain, kalian mampu menunjukkan sikap mematuhi norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui pengamatan media flipbook, kalian mampu mempraktikkan perilaku yang mencerminkan atau mematuhi norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Gimana, udah diakses semua media flipbooknya? Sudah, Pak. Baik. Nah, sebelumnya Bapak jelaskan terlebih dahulu untuk materinya. Anak-anak silakan diamati. Kira-kira ini gambarnya gambar apa? Yang gambar satu? Buang sampah. Benar, Septi, membuang sampah. Yang kedua? Menghormati guru. Benar, Septi, hebat, bisa menjawab, menghormati guru. Yang ketiga, Odil apa? Menolong teman, Pak. Ya, benar sekali ya Odil ya, menolong teman. Yang terakhir, yang keempat apa anak-anak? Menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, benar sekali, yaitu menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, mengapa kita perlu melakukan hal tersebut? Kira-kira mengapa? Supaya disiplin. Supaya disiplin, kata Septi. Benar sekali, supaya disiplin. Hebat ya Septi. Kira-kira Odil, kenapa Odil? Supaya kehidupan aman dan tentram, Pak.
supaya kehidupan aman dan tentram. Benar juga Odil ya, kamu hebat udah berani menjawab pertanyaan Bapak. Nah, mengapa kita perlu melakukan hal tersebut? Mari kita cari tahu bersama. Nah, sebelumnya kalian bisa menyimak di media flipbook yang ada di HP kalian ya. Nah, apa sih itu norma? Norma menurut dari bahasa Belanda yaitu norm. Artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sedangkan bahasa Latin yaitu mos, yang artinya melakukan, adat istiadat, dan kebiasaan. Nah, norma ini tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun itu ada norma atau aturan. Nah, bisa kita sederhanakan pengertiannya anak-anak. Coba dibacakan Septi. Norma adalah aturan yang mengatur cara kita bertingkah laku dan berhubungan dengan orang lain. Nah, benar sekali. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk Septi. Udah mau membacakan ini ke Bapak. Nah, norma memiliki dua macam isi pokok. Yang pertama ada perintah. Sesuatu yang harus kalian lakukan. Misalnya, Septi bangun pagi harus pukul 6 kata ibunya. Dia harus melakukannya kan? Septi sebelum makan silakan membaca doa. Nah, itu juga disebut perintah. Septi tolong ambilkan buku saya, itu adalah perintah. Kalau larangan kira-kira ada yang bisa mencontohkan? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, benar. Ada lagi? Tidak boleh melawan guru atau orang tua. Tidak boleh melawan guru atau orang tua, benar juga. Itu disebut larangan. Nah, untuk ciri-ciri norma bisa kalian baca di flipbook masing-masing ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut ke materi. Kenali 4 sahabat norma. Norma ada yaitu yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir ada norma apa anak-anak? Norma hukum. Norma hukum. Yang pertama norma agama. Norma agama merupakan aturan hidup yang berhubungan dengan Tuhan dan agama masing-masing. Contohnya seperti menjalankan ibadah, berbuat baik, dan menjauhi larangan dari agama, dan melakukan apa yang diperintahkan dari ajaran agama kita masing-masing. Nah, di kelas ini kan berbeda-beda nih agamanya. Bapak mau meminta kalian menyebutkan berapa sih jumlah agama di Indonesia. Yang tahu angkat tangan? Silakan Odil, ada berapa? Ada 6, Pak. Bisa kamu sebutkan ada 6? Yang pertama Katolik, Katolik, Kristen, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Pak. Konghucu. Nah, jawaban Odil sudah benar ya anak-anak semua. Ada 6. Nah, kalau kita tidak mematuhi norma agama, kira-kira sanksinya itu yaitu berkaitan dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Nah, misalnya Bapak nih, agama Bapak kan Islam. Nah, kalau Bapak tidak menghormati norma, maka akan misalnya tidak mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Selanjutnya norma kesusilaan, yaitu berkaitan dengan hati nurani kita, yaitu tentang berbuat baik dan buruknya suatu perbuatan. Contohnya berkata jujur. Ada lagi yang bisa memberikan contoh norma kesusilaan selain berkata jujur? Tidak mengambil barang milik orang lain, Pak. Tidak mengambil barang milik orang lain, bisa. Tidak menyakiti orang lain, bisa. Dan membantu sesama. Nah, kalau kalian melanggar norma kesusilaan, maka kalian akan mendapatkan sanksi, yaitu merasa malu dan tidak tenang. Nah, misalnya Odil tidak berkata jujur hari ini, kira-kira malu nggak Odil? Malu, Pak. Ya, malu kan Odil ya. Tapi itu cuma contoh ya anak-anak, jangan beneran ya Odil. Iya, Pak. Yang ketiga itu ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu berkaitan dengan sopan santun atau
cara kita untuk bergaul dan bersikap terhadap orang lain. Contohnya, kalian harus menghormati guru atau orang yang lebih tua, tidak boleh berkata kasar. Nah, kemarin kan Bapak ada dengar nih laporan, katanya teman kita di sini ada yang berkata kasar. Nggak boleh ya anak-anak berkata kasar. Kalau ketemu guru disapa, bersikap baik ketika makan bersama teman. Pokoknya itu tentang perbuatan kita yang baik-baik lah pokoknya. Nah, selanjutnya norma hukum itu berkaitan dengan hukum negara. Negara kita kan, kita tahu negara kita negara apa anak-anak? Negara hukum. Negara hukum. Nah, kalau kita melanggar itu akan mendapatkan denda, kurungan dan hukum penjara. Nah, ini harus mentaati rambu lalu lintas itu contoh dari norma hukum. Nah, silakan kalian amati dan tonton video pembelajaran di media Facebook masing-masing. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk mengamati video itu. Gimana sudah anak-anak? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, setelah mengamati video dan kalian belajar, Bapak ada LKPD. Yang pertama yaitu kalian akan mengerjakan teka-teki silang. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan kalian isi dari teka-teki silang ini. Untuk jawabannya bisa kalian cari di media Facebook yang ada di HP masing-masing. Sudah Pak. Kelompok lain sudah? Oh belum ya, belum ada kelompok yang belum. Kita tunggu dulu ya. Baik Sudah Pak. Pak. Gimana kelompok yang 2 itu udah? Oh udah. Silahkan dikumpulkan lagi anak-anak untuk teka-teki silangnya. Udah semua kan ini? Sudah Pak. Sudah. Itu yang kelompok 2 tuh udah? Oh udah. Sudah dikumpulkan? Oh sudah. Nah, selanjutnya kalian akan bermain, yaitu belajar sambil bermain. Nah, untuk anak-anak silakan kalian bisa kerjakan permainan ini di flipbook masing-masing di HP kalian. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Gamenya ini ada game katak yang melompat, jadi kalian harus membaca soal dan mengisi jawabannya. Gimana udah semua anak-anak? Sudah Pak. Sudah. Nah, kira-kira ini jawabannya apa? Berkata jujur adalah salah satu contoh norma Kesusilaan. kesusilaan kata Septiani. Benar ya? Odil, silakan jawab Odil. Sesuai jawaban kamu tadi. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan adalah pengertian dari C Pak, larangan. Cilarangan. Oke, benar semua ya yang jawaban kalian. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, untuk yang misi 2 ini permainan 2 udah kalian kerjakan? Sudah Pak. Sudah ya. Baik, Bapak lanjut. Tapi sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau Septi ada tidak? Tidak ada Pak. Tidak ada juga. Berarti kalian sudah paham semua ya. Selanjutnya kita akan bermain kelompok atau turnamen kelompok. Nah, aturan permainnya setiap kelompok akan diberikan satu soal terlebih dahulu. Nah, kalian akan menjawab soal tersebut. Kalau kalian salah, poinnya 0. Kalau kalian benar, poinnya 10. Nah, selanjutnya
sesi 2 itu sesi rebutan untuk menentukan pemenangnya siapa atau kelompok mana. Nah, untuk sesi rebutan itu sendiri, kalau sebelumnya Bapak bacakan terlebih dahulu soalnya. Kalau kalian bisa menjawab silahkan angkat tangan. Nanti Bapak persilahkan kalian menjawab soal tersebut. Kalau kalian benar, poinnya 10. Kalau salah, poinnya 0. Nah, kalau salah, kalian diminta untuk memilih kelompok lain untuk menjawab soal itu. Maka kalau di mereka benar, poin kalian akan dicuri oleh kelompok lain. Sudah siap anak-anak? Siap, Pak. Mari kita mulai. Untuk kelompok 1 terlebih dahulu, silakan dijawab. Lembaga negara yang berwenang. Apa kelompok 1 tidak kedengaran? Lembaga negara yang berwenang. Lembaga negara yang berwenang. Nah, Bapak bacakan. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh. Benar. 10 poin untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 silakan jawab. Nah, kata kelompok 2, mereka menjawab mendapatkan denda atau kurungan atau penjara kata mereka. Benar juga kelompok 2. Nah, kelompok 2 mendapatkan 10 poin. Baik, ini untuk soal rebutan ya anak-anak. Soal rebutan. Siap-siap soal rebutan. Nah, soal rebutan selanjutnya. Murid mempelajari bahwa norma dalam kehidupan masyarakat terdiri atas beberapa macam. Berikut yang termasuk 4 norma utama adalah, angkat tangan kelompok mana? Kelompok 1, silakan menjawab. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. C. Jawabannya apa kelompok 1? C. C. Benar. Kelompok 1 mendapatkan 10 poin. Nah, Bapak bacakan ya untuk perolehan poin kelompok. Untuk gamenya udah selesai anak-anak. Kelompok 1 mendapatkan poin 60. Beri tepuk tangan. Kelompok 2 mendapatkan poin 40. Beri tepuk tangan. Kelompok 3 mendapatkan poin 30. Jadi pemenangnya adalah kelompok berapa anak-anak? Satu. Kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Gimana menurut kalian? Suka tidak bermain hari ini atau belajar sambil bermain? Suka, Pak. Suka ya? Ada yang tidak suka? Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti suka semua. Nah, silakan kalian amati dulu untuk di media Flipbook kalian. Kira-kira kalian dari media tersebut atau materi yang disajikan ada yang mau ditanyakan atau tidak? Siap tidak, Pak? Tidak ada. Yang lain gimana? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang lain? Yang lain? Oh ada, itu. Silakan Benny. Pertanyaannya. Apa pengertian norma? Nah, pengertian norma itu ada yang bisa menjawab, Adil. Silakan berikan jawaban untuk Benny. Katanya pengertian norma itu apa sih, Pak? Kalau menurut saya, norma itu sesuatu yang harus ditaati oleh masyarakat, Pak. Baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun rumah. Baik, benar ya kata Adil. Septiani bisa mengulang atau memberikan jawaban yang versi berbeda menurut Septiani. Kira-kira norma itu apa? Menurut saya, norma itu adalah aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati oleh setiap orang, Pak. Ada lagi? Sudah, itu saja Septi.
Sudah, Pak. Gimana Benny, sudah menjawab pertanyaan kamu? Sudah. Nah, ada yang lagi mau bertanya tidak anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan bermain game terlebih dahulu. Mau bermain game? Mau. Mau. Nah, silakan berdiri. Ikuti Bapak ya anak-anak. Gini permainnya. Gini ya. Marina. Gini ya, anak-anak gini ya. Oh gini, Marina menari di atas menara. Kalau Marino gini ya, Marino gini. Kalau misalnya Marina gini tadi ya Marina gini. Kalau Marino gimana? Gini, Gini. Pak. Yang salah nanti ke depan jawab soal. Siap anak-anak? Siap. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ada salah? Tidak ada. Baik, kita ulang lagi. Marina menari di atas menara. Marino menari menara di atas. Oke, temponya kita buat lebih cepat lagi. Marina menari di atas menara. Marino menari. Ada yang salah ya? Septiani, silakan maju ke depan. Anda terciduk karena salah. Jawab ya soalnya Septiani. Baik, Pak. Iya benar. Silakan Septiani duduk. Beri tepuk tangan untuk Septiani. Mau bermain game lagi? Mau. Oke, kita akan melakukan main game lagi. Kita akan mencari satu korban lagi untuk menjawab soal berikutnya. Nah, silakan berdiri anak-anak. Siap semuanya? Masih ingat kan? Menari di atas Marini. Marino Marini menari di atas menara. Kita akan mencari satu korban lagi ya ini untuk menjawab soal. Marini, Marina, Marino menari di atas menara. Marino, Marini, Marina sama aja ya anak-anak. Itu nama yang sama. Dia kembar ya anak-anak Marina. Oke, kita cari satu orang lagi. Siap semuanya? Marina. Oh, Odil salah. Katanya Marina kan gini. Odil katanya gini tadi. Silakan Odil maju ke depan. Silakan jawab soalnya. Oke, benar. Bertepuk tangan. Gimana? Suka bermain game? Suka. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi yang ada di flipbook kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya.
Jangan lupa isikan nama ya anak-anak sama kelas. Nah, silakan dijawab, tinggal kalian klik saja di Google Form yang telah Bapak sediakan. Kalau kalian sudah mengerjakannya, bisa kalian klik kirim. Gimana, udah selesai semuanya? Sudah Pak. Sudah dikirim semuanya? Sudah. Baik, Bapak cek dulu ya, udah mengirim semua atau belum? Oh, udah semua. Nah, lembar berikutnya kalian silakan menuliskan refleksi di Google Form yang telah disediakan di Facebook masing-masing. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan kamu telah mengikuti pembelajaran hari ini. Yang kedua, bagian materi yang mana yang sulit kamu pahami. Dan yang ketiga, hal baru apa yang kamu pelajari hari ini. Silakan kalian kerjakan. Sudah Pak. Kita tunggu teman-temannya yang lain ya untuk mengerjakan refleksinya dulu. Baik Pak. Saya sudah Pak. Sudah Septi. Tunggu sebentar ya Septi ya, teman-teman yang lain belum. Pak Beni sudah. Beni sudah ya. Beni gimana, sudah Beni? Oh iya sudah. Gimana anak-anak, udah selesai mengisi lembar refleksi semuanya? Sudah Pak. Sudah selesai semua? Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Oh, Beno mau bertanya. Kata Beno, pertanyaannya silakan Beno, pertanyaannya apa? Oh, tidak paham contoh dari larangan. Ada yang bisa memberikan contoh anak-anak? Kata Beno dia tidak paham tentang larangan. Saya Pak. Silakan Odil. Untuk larangan tadi misalnya tidak boleh mencuri atau mengambil barang milik orang lain secara sengaja Pak. Baik, kata Odil Beno, larangan itu tidak boleh mengambil atau mencuri barang milik orang lain dengan sengaja. Gimana Beno, sudah paham? Sudah. Ada yang mau bertanya lagi anak-anak? Tidak ada. Berarti udah paham semua nih. Pak, saya mau nanya. Tanya apa Septiani? Pak, kalau misalnya kita lihat teman tidak pernah anti norma, apa yang harus kita lakukan? Nah, kata Septiani, kalau kita melihat teman kita tidak mentaati norma, apa yang harus kita lakukan? Nah, kira-kira menurut kalian siapa yang bisa menjawab pertanyaan Septiani? Kira-kira apa yang kita lakukan? Saya Pak. Odil, silakan. Kita harus menegurnya tetapi dengan cara yang sopan. Kita harus menegurnya dengan cara yang sopan. Ada yang lagi atau berpendapat lain? Siapa? Ayo coba angkat tangan. Tidak ada. Gimana Septiani? Apakah sudah menjawab pertanyaan kamu dari jawaban teman kita Odil? Sudah Pak. Sudah. Nah, Bapak kasih penjelasan sedikit. Apa yang kita lakukan ketika kita melihat teman kita melanggar norma? Yang pertama tadi benar ya, kata Odil, kita harus menegurnya dengan sopan. Yang kedua, kita harus memperingatkan teman kita bahwa norma itu untuk diikuti dan tidak untuk dilanggar. Jadi
Kalian harus menegurnya dengan sopan, yang pertama. Yang kedua, kalian kasih tahu sih bahwa norma itu untuk diikuti, bukan dilanggar. Sehingga kita bisa memberikan penjelasan lagi kepada teman kita nih bahwa kalau kalian melanggar norma, maka kalian akan mendapatkan sanksi. Bisa sanksi sosial seperti kalian malu, bisa juga nanti kalian kalau melanggar norma hukum kalian bisa masuk penjara. Jadi kalian di sekitar kita ini penuh dengan adanya norma atau aturan. Nah, di kelas kita ini juga ada aturan kan? Iya Pak. Nah, itu harus kalian ikuti atau taati. Nah, sampai di sini untuk pertemuan kita. Bapak mau minta satu orang memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Saya Pak. Agnesia, Cordelia, kita belajar. Silakan memberikan kesimpulan. Jadi hari ini kita belajar tentang norma. Ada 4 norma utama tadi itu, yaitu norma kesopanan, kesusilaan, hukum, dan agama. Sudah? Sudah Pak. Berarti ada lagi yang memberi tambahan kesimpulan? Bapak lihat Septiani dari tadi udah mau jawab. Silakan memberikan kesimpulan Septiani. Hari ini kita belajar tentang norma. Maka norma itu adalah aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, tadi sudah dijelaskan itu ada 4 norma. Ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai murid yang baik harus mentaati norma-norma tersebut. Sudah? Sudah. Baik, bagus ya untuk jawaban Odil dan Septiani. Bapak, kita kasih apresiasi terlebih dahulu, bertepuk tangan. Kenapa kita apresiasi? Karena mereka udah berani untuk mencoba memberikan pendapat atau menjawab. Nah, kalian seharusnya kalian juga berani ya untuk menjawab. Kalau Bapak bertanya, kalian menjawab. Salah itu tidak apa-apa. Nah, salah itu adalah, ayo, salah itu apa? Belajar. Proses belajar. Nah, dari kesalahan kita bisa belajar. Nah, tadi kalian sudah mengisi lembar refleksi kan? Sudah. Nah, kira-kira Bapak ingin mau jawaban secara langsung refleksi kalian. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Gimana yang apa kalian tuliskan? Silakan. Ada yang mau menjawab, angkat tangan. Odil, kamu ngisi apa Odil? Sangat senang Pak, karena banyak games. Sangat senang kata Odil karena banyak games. Berarti pertemuan berikutnya nanti Odil mau games lagi. Iya Pak. Mau. Nah, ada yang lain? Septiani juga bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat senang Pak. Septiani juga sangat senang. Ada lagi? Oh Beno, Beno kamu mengisi apa ini? Oh Beno sangat senang juga. Oke, berarti tidak ada lagi nih yang sedih kah, marah kah, atau gimana perasaannya? Oh senang semua. Baiklah. Pertemuan berikutnya nanti kita bermain game lagi ya. Yang kedua, bagian materi yang mana yang sulit kamu pahami? Kalau Odil, kira-kira materi mana sih yang sulit kamu pahami? Kalau saya itu Pak, masih sulit membedakan antara norma kesusilaan dan norma kesopanan. Masih belum memahami antara norma kesusilaan sama norma apa tadi? Kesopanan. Kesopanan. Perbedaannya. Nah, nanti kamu baca lagi ya materi kita yang ada di flipbook. Kira-kira apa sih perbedaannya? Nah, kamu bisa mendalami materi di rumah dari media flipbook yang Bapak berikan. Baik Pak. Gimana Odil? Bisa kan? Siap. Nah, kira-kira Septiani, Bapak mau mendengar jawaban kamu. Hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya belajar, saya baru tahu kalau ternyata kita yang hidup ini berdampingan dengan norma Pak. Baik, hidup ini kita berdampingan dengan norma kata Septiani. Selain berdampingan dengan jin, kita juga berdampingan dengan norma ya anak-anak. Iya.
Di semua ini penuh dengan norma. Di kelas ada norma? Ada. Di rumah ada norma? Ada. Ada. Di mana lagi ada norma? Di masyarakat? Masyarakat ada juga Pak. Ada juga. Kira-kira kalau norma di masyarakat kalian ikutin nggak? Ikuti Pak. Ikuti. Bagus ya anak-anak, kalian mengikuti norma, itu yang Bapak harapkan. Nah, selanjutnya kalian minggu depan kita belajar pendidikan Pancasila di hari apa lagi? Di hari Senin Pak. Hari Senin ya, minggu depan. Nah, untuk hari Senin kita akan mempelajari bagaimana menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu silakan kalian, kan tadi kan udah dibagi kelompok kan? Nah, kalian akan silakan kalian buat teks drama tentang menerapkan norma di kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan praktik role playing di kelas untuk minggu depan. Kalian jadi ingat tugas kalian apa tadi? Bikin teks drama. Bikin teks drama untuk bermain peran atau role playing. Nah, teks dramanya itu untuk yang membahas penerapan norma ya anak-anak ya. Baik Pak. Nah, kalau tidak paham silahkan nanti didiskusikan lagi bersama Bapak. Nah, untuk sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.